Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ketemu lagi ya secara virtual dalam kuliah analisis multivariat. Betul ya, ini kuliah multivariat ya. Saya sering lupa ya. Sebelum saya menyampaikan materi yaitu tentang multivariat analisis variansi ya atau disingkat dengan MANOVA. Saya akan menyampaikan dulu beberapa pengumuman. Yang pertama, sebenarnya pengumuman cuma satu sih, bukan beberapa, yaitu menyangkut UTS. Ya, jadi minggu depan kita akan ada ujian tengah semester, ya, dan ujiannya secara virtual masih ya. Kemudian materinya dari awal ya, dari matriks, kemudian distribusi normal multivariat, kemudian uji hoteling, kemudian regresi multivariat, dan yang terakhir di sini adalah MANOVA ya, multivariat analisis variansi. Jadi seperti itu ya pengumuman untuk UTS ya, untuk analisis multivariat. Nah, silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan terkait UTS dulu. Ya, UTS nanti teknisnya ya ya ujiannya 2 jam ya, dari setengah 4 sampai setengah 6. Kemudian nanti ke pas ujian tolong videonya on cam ya, biar saya bisa memantau dari rumah apakah Anda mengerjakan sendiri ya atau bagaimana. Begitu ya teknis ujiannya ya. Baik, sekarang kita langsung ke materi ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah nampak di layar, sebenarnya sudah familiar ya. Ini perluasan dari ANOVA, Analysis of Varian. Nah, MANOVA seperti tadi saya sebutkan merupakan perluasan dari ANOVA, Analysis of Varian. Tentu Anda masih ingat ya ketika belajar di metode statistika 2, ada yang disebut dengan analisis variansi atau ANOVA. Jadi ANOVA itu apa? Jadi ANOVA adalah salah satu teknik ya, alat uji dalam statistika, yaitu untuk menguji kesamaan ya ataupun perbedaan dari rata-rata 3 atau lebih populasi ya. Nah, jadi Anda tentu masih ingat di sini ya, dalam ANOVA kalau misalkan saya punya K ya, K populasi atau K kelompok ya. Contohnya misalkan ini apa, pengen mengetahui kalau sebelum-sebelumnya ya rata-rata IPK mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga, apakah sama nggak rata-rata IPK untuk mahasiswa Fakultas Saintek, kemudian Fishum, Fakultas Adab, ya Fakultas FEBI. Nah, itu sama nggak sih rata-rata IPK mahasiswa di UIN begitu ya? Jadi kita ada K populasi atau K perlakuan ya. Yang di sini apa yang diujikan yaitu IPK ya. Jadi variabel responnya ya, variabel yang diamatinya itu hanya nilai IPK mahasiswa saja. Di sini adalah halnya seperti itu. Kalau hal seperti itu ya, persamaan dari rata-rata K populasi atau K kelompok, maka di hak alternatifnya atau hak 1 bahwa tidak seluruh rata-rata populasi itu adalah sama ya. Minimal ini artinya apa? Minimal ada satu dari populasi tersebut yang berbeda dengan populasi yang lainnya ya. Atau biasanya, nah sering disebutkan ya, bukan menguji populasi di sini, bisa konteksnya itu kelompok, bisa konteksnya itu adalah perlakuan ya. Jadi misalkan ada K perlakuan gitu ya.
Sehingga sering juga disebutkan bahwa di H0 itu kita menyebutkan tidak ada pengaruh perlakuan ya, tidak ada pengaruh treatment ya, melawan H alternatifnya ada pengaruh treatment ya atau perlakuan. Contohnya seperti apa? Di bidang pendidikan misalkan ya, kita ingin mengetahui ada nggak sih perbedaan hasil belajar siswa ketika menggunakan teknik-teknik pembelajaran yang berbeda ya. Jadi misalkan kelas pertama diberi perlakuan A misalkan ya, metode belajarnya misalkan metode apa pola diskusi misalkan ya. Oh enggak, kalau misalkan yang sudah saya ajarkan misalkan ingin melihat hasil belajar matematika ya. Nah, populasi pertama ya, misalkan kelas yang diberi metode Kumon begitu kan ya, metode belajar matematika Kumon. Yang kedua misalkan metode belajarnya menggunakan metode Jaritmatika dan seterusnya ya. Jadi nah di sini konteksnya populasi itu adalah perlakuan ya atau treatment ya. Nah, sekarang seperti apa ya kalau multivariat ANOVA? Jadi yang dilihat ya bukan hanya satu variabel dependen ya, satu variabel responnya, tetapi lebih dari satu variabel respon ya. Nah, tadi misalkan ya di dalam penelitian pendidikan ya matematika. Jadi yang dilihat itu bukan hanya hasil belajar si siswa ya, tapi ada variabel lain yang diteliti, misalkan apa ya. Nah, jadi Y-nya itu ya bukan hanya satu ya. Jadi misalkan Y pertamanya itu adalah apa? Hasil belajar ya. Nah, Y satunya itu misalkan adalah hasil belajar ya. Nah, kalau di dalam multivariat Y2-nya itu bukan hanya hasil belajar tapi misalkan motivasi belajarnya ya. Jadi ada lebih daripada satu ininya variabel bebasnya ya. Begini ya. Nah, ini ada lagi satu ilustrasi lagi. Nah, contohnya apa lagi? Misalkan penelitian mengenai perbedaan tingkat pendapatan penduduk di kota atau kabupaten di Jogja. Jadi peneliti itu tertarik apakah rata-rata pendapatan di setiap kabupaten ya di provinsi DIY itu sama atau berbeda begitu ya. Jadi di sini satu variabel dependen yaitu tingkat pendapatannya saja ya di sini. Nah, ini Y-nya hanya satu. Ya. Kemudian X-nya apa? Variabel independennya. Di sini adalah kota atau kabupaten di provinsi DIY ya. Jadi di sini X-nya ada 5 kelompok ya di sini ya, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Jogja ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat ya, kalau di dalam ANOVA Y-nya itu adalah memiliki skala pengukuran rasio atau interval ya. Dan X-nya adalah kategorikal atau bersifat nominal dan ordinal ya. Jadi di sini di ANOVA itu ya. Ya, jadi di ANOVA itu Y-nya interval atau rasio dan X-nya adalah kategorikal ya, yaitu nominal ataupun ordinal ya. Nah, tadi itu kan jadi pengen dilihat persamaan atau perbedaan pendapatan di kota atau kabupaten di provinsi Yogyakarta. Kalau dalam ANOVA bagaimana? Nah, kita perbanyak lagi ya Y-nya, variabel dependennya itu. Jadi bukan hanya tingkat pendapatan, tetapi ada variabel-variabel lain yang ingin diteliti oleh si peneliti ya. Jadi misalkan apa? Nah, misalkan selain variabel pendapatan, ada nggak sih perbedaan rata-rata pengeluaran dan pendidikan ya? Pendidikan si penduduk di kabupaten atau kota
di Provinsi Jogja seperti itu. Nah, ini ilustrasi ya, ilustrasi daripada ANOVA dan MANOVA ya. Sudah punya gambaran kira-kira semuanya? Oke. Oke ya, jadi bagaimana kita lanjutkan kalau begitu berikutnya. Nah, di dalam ANOVA ya, tentu Anda masih ingat ya, mudah-mudahan masih ingat. Jadi prosedur ANOVA-nya pertama kita mengidentifikasikan ya, identifikasikan variabel dependen dan independennya. Nah, ingat ya dalam ANOVA itu ya variabel dependennya adalah rasio atau interval dan independennya adalah bersifat kategorikal ya. Kategorikal itu bisa skalanya nominal ataupun ordinal ya. Kemudian selanjutnya setelah kita menentukan variabel bebas dan variabel terikatnya, kita mengambil data sampel ya kan, mengambil data sampel berpasangan dari X dan Y-nya. Kemudian kita uraikan ya, uraikan jumlah keragaman ya, jumlah keragaman daripada pengamatan tersebut, kemudian mengukur pengaruhnya, kemudian melakukan uji signifikansinya, kemudian melakukan interpretasi hasil ya. Seperti itu. Nah, sekarang dalam ANOVA yang namanya juga analisis of varian ya, analisis of varian. Berarti kita sebenarnya menguraikan keragaman data itu ya berdasarkan faktor-faktor yang dikandungnya ya. Jadi variasi ya, variasi atau keragaman di dalam setiap pengamatan data tersebut sebenarnya bisa diuraikan ya, yaitu terdiri dari variasi atau keragaman akibat adanya perlakuan ya atau akibat dari kelompok tersebut ditambah suatu variansi akibat suatunya galat atau error ya. Jadi di komposisi jumlah keragaman data itu atau variasi data itu seperti ini ya, disebut dengan jumlah kuadrat total atau ya JKT ya, ini sama dengan jumlah kuadrat perlakuan ditambah jumlah kuadrat galat. Nah ini Anda ingat-ingat lagi ya ketika belajar analisis variansi. Artinya apa di sini? Jumlah kuadrat total itu adalah sebaran ya atau variansi total dari setiap nilai pengamatan, yaitu bisa diuraikan berdasarkan jumlah kuadrat perlakuan ditambah jumlah kuadrat galat. Adapun di sini jumlah kuadrat perlakuan itu adalah sebaran atau variansi ya setiap setiap pengamatan ya di dalam kelompok tersebut, di dalam perlakuan tersebut ya. Kemudian JKG atau jumlah kuadrat galat atau jumlah kuadrat error ya atau juga disebut juga jumlah kuadrat residu. Nah, itu adalah sebaran atau variansi yang diakibatkan apa? Ya, faktor lain ya selain jumlah kuadrat perlakuan. Nah, kalau misalkan ada pengaruh perlakuan ya atau ada perbedaan antara perlakuan tersebut, idealnya di sini ya jumlah kuadrat total itu, jumlah kuadrat perlakuannya itu lebih banyak gitu ya, perbedaannya sangat besar dibanding jumlah kuadrat galat ya. Jadi ada suatu error di sini. Nah, sehingga ya kalau dari uraian tadi bahwa setiap pengamatan itu ya variansi atau sebaran datanya itu akibat adanya pengaruh perlakuan dan pengaruh suatu error atau galat, biasanya kita membuat tabel ANOVA seperti ini ya. Nah, ini sumber variansi ya. Source of variation ya di sini. Jadi ada dibagi menjadi 3 ya. Keragaman atau variansi akibat perlakuan, kemudian akibat galat dan akibat dan totalnya tadi ya. Kemudian ini ada degree of freedom-nya, derajat bebas, kemudian jumlah kuadrat ya, sum of square ya, SS di sini ya. Jadi bahasa Inggrisnya jumlah kuadrat itu apa? Sum ya. Sum of square ya atau disingkat dengan SS ya.
Nah, ini adalah jumlah kuadrat ya. Jumlah kuadrat atau sum of square. Nah, ini diuraikan seperti ini ya, tentu Anda masih ingat. Kemudian ini saya tidak akan mengulang ya. Saya anggap Anda sudah tahu ini dan sudah belajar di metode statistika ya. Jadi hanya pengantar saja sebelum kita memasuki ke multivariat ANOVA ya. Jadi misalkan di sini ada K itu apa? K itu adalah banyaknya kelompok atau banyaknya perlakuan ya. N besar ini adalah total pengamatan. Nah, dalam ANOVA ya kita melakukan uji statistik ya. Jadi kalau kita sudah menguraikan jumlah kuadratnya, kemudian kita bisa menghitung statistik ujinya ya menggunakan ini ya, statistik uji F. Yaitu rata-rata kuadrat perlakuan dibagi dengan rata-rata kuadrat galat. Ya, rata-rata kuadrat perlakuan rumusnya seperti ini ya. Jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebasnya, sedangkan rata-rata kuadrat galat itu adalah jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebasnya. Nah, keputusannya tentu Anda masih ingat ya. Kita akan menolak H0 jika nilai F-nya ini ya, F ujinya ini lebih besar dibanding F tabel ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau dalam MANOVA seperti apa. Nah, di dalam MANOVA kita lihat. Oke. Kita perbesar lagi nih, biar kelihatan nampak ya. Nah, di dalam MANOVA ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi ya. Pertama adalah, nah, variabel independennya ya harus bersifat kategorikal tadi ya. Jadi X-nya itu harus bersifat kategorikal. Misalkan tadi apa? X-nya itu adalah kota atau kabupaten di Jogja ya, ketika kita ingin menguji perbedaan atau persamaan tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran dari penduduk di 5 kabupaten di kota Jogja. Ya, jadi X-nya seperti itu. Kemudian contohnya lagi apa? X-nya bersifat kategorikal, perbedaan hasil belajar dan motivasi belajar di antara beberapa tadi ya jenis metode pembelajaran ya. Menggunakan Kumon ya, jadi kategorikal menggunakan Jaritmetika, menggunakan metodologi yang lainnya. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua apa? Ya ini. Variabel dependennya ya, jadi Y-nya berdistribusi normal ya. Kemudian tadi ya, Y-nya harus bersifat kontinu minimal dalam skala interval ya, minimal skala interval. Jadi boleh skala interval maupun skala rasio ya Y-nya. Kemudian variabel Y-nya ya dependennya itu harus memiliki tingkat variansi yang sama ya sepanjang variabel independennya. Kemudian apa di sini variabel dependen maupun independennya dapat dikorelasikan satu dengan yang lainnya. Nah, ini beberapa syarat ketika kita ingin melakukan uji MANOVA. Jadi syarat-syarat ini harus dipenuhi dulu. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, model MANOVA itu seperti ini ya. Jadi YIJ ya modelnya. Ini adalah variabel dependennya. Itu terdiri dari mu, ini vektor rata-rata, ditambah tau I, ditambah EIJ ya. Jadi tau I ini adalah perlakuan ya. I-nya dari 1, 2 sampai K. Jadi misalkan ada K perlakuan. Kemudian J-nya bergerak dari 1, 2 sampai N ke I ya. Jadi ini adalah banyaknya pengamatan. Jadi model MANOVA-nya dimodelkan seperti ini, begitu ya. Nah, selanjutnya kalau di dalam
MANOVA karena dia model sangat kompleks ya. Setiap pengamatan itu juga harus kita uraikan ya, ininya jumlah kuadratnya ya, variansi dari datanya. Jadi di sini bahwa setiap vektor pengamatan ya, ini karena dia Y-nya itu adalah lebih dari satu ya, jadi dia berupa vektor pengamatan. Nah, ini terdiri dari Y bar, ya kalau misalkan kita punya N sampel, kemudian ditambah YI bar dikurangi Y bar, ditambah YIJ dikurangi YI bar. Ya. YIJ ini adalah setiap pengamatan tadi ya. Pengamatan, jadi I-nya adalah menunjukkan pengamatan ya. Y-nya adalah kelompok atau perlakuan. Jadi dari Y bar ini adalah Pak, vektor rata-rata seluruh sampel ya. Kemudian YI bar dikurangi Y bar ini adalah pengaruh perlakuan ya. Jadi ini rata-rata pengamatan ke I dikurangi rata-rata seluruhnya. Kemudian ini YIJ dikurangi YI bar ya. Jadi setiap pengamatan dikurangi rata-rata dari ke I ya, vektor ke I. Kemudian kalau tadi setiap pengamatan ya kita bisa uraikan juga ya, nanti Anda baca di buku di handout-nya ya, itu bisa diuraikan sehingga menghasilkan seperti ini ya. Nah, ini adalah jumlah kuadrat total terkoreksi ya. Nah, ini rumusnya kok ribet banget gitu ya. Nah, nanti kita lihat ke contoh kasusnya ya. Jadi ini ada disebut juga dengan total sum of square ya. Nah, kalau di dalam ANOVA ini disebut dengan jumlah kuadrat total ya, jumlah kuadrat total, total sum of square. Cuma karena kita ada Y-nya itu adalah lebih dari satu, maka ini juga selain jumlah kuadrat total antar variabel juga ada hasil kali silangnya ya, N cross product ya. Kemudian terdiri dari, nah ini adalah jumlah kuadrat perlakuan ya, atau JKP ya kan, sama saja. Ini sama seperti yang tadi MANOVA ya. Nah, ini sama dengan apa? JKT, jumlah kuadrat total, ini sama dengan jumlah kuadrat perlakuan, ya ditambah dengan jumlah kuadrat galat ya, atau residual. Maka seperti ini sama. Cuma memang jadi lebih ini ya, kompleks begitu ya, karena tadi Y-nya lebih daripada satu. Nah, jumlah kuadrat perlakuan ini disebut juga dengan apa? Sum apa ya? Treatment ya, sum of square ya, treatment sum of square ya. Kemudian di sini JKG-nya adalah residual sum of square N, ada cross produknya lagi ya. Nah, itu juga di sini itu adalah ya, disingkat ini adalah total ya, total itu berarti sama dengan total itu ya, sama dengan between ya, sama ditambah W gini ya. Nah, between itu adalah jumlah kuadrat antara ya, jumlah atau jumlah kuadrat perlakuan ditambah within ya, ini within groups. Ini adalah jumlah kuadrat galatnya seperti ini. Oke, kemudian kita lihat. Nah, dalam MANOVA ya, nah, kita mengujikan seperti ini ya. Tau ke I sama dengan tau ke 2 sama dengan tau ke K ini sama dengan 0. Tadi ya kita tahu tau ini menunjukkan perlakuan atau kelompok ya. Jadi artinya di H0 itu kalau tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau ke K itu sama dengan 0, berarti tidak ada pengaruh perlakuan atau rata-rata ke K perlakuan tersebut ya, atau ke populasi itu sama rata-ratanya ya.
Jadi tidak ada perbedaan pengaruh atau tidak ada pengaruh perlakuan tersebut. Melawan H alternatifnya ya. Alternatifnya minimal ada 1 di sini ya, bahwa tau ke I itu tidak sama dengan 0. Nah, di dalam MANOVA ya, kita menggunakan statistik ujinya ini ya, ini Wix ya, Wix lambda, ini Wix lambda, di mana ini adalah determinan dari matriks B itu adalah between ya, between sum of square atau jumlah kuadrat perlakuan lah kalau seperti itu, dibagi dengan determinan matriks dari B ditambah W ya. B tadi itu between ya, sum of square, W ini adalah within ya. Jadi ini tuh B itu adalah kalau ini ada jumlah kuadrat perlakuannya ya, ditambah W itu jumlah kuadrat galatnya. Ya. Dia berupa matriks ya. Nah, di mana di sini tadi ya, ini kan, nah ini nulisnya SSCP ya, jumlah sum square ya, jumlah kuadrat N dan hasil kali silang. Sum square and cross product ya, ini di sini. Ya, sum short of variation, jumlah keragamannya di sini ada pengaruh perlakuan, pengaruh galat atau residual, ini adalah total terkoreksi ya. Dimana di sini matriks dari SSCP atau sum square and cross product atau matriks jumlah kuadrat dan hasil kali silang ya, rumusnya seperti ini. Kemudian within ya, ini matriks daripada sum square and cross product untuk hasil kali di dalamnya ya, atau galatnya lah seperti itu ya. Kemudian ini jumlah kuadrat totalnya. Nah, bagaimana dengan derajat bebasnya ya? Derajat bebasnya di sini kalau perlakuan berarti K-1 ya, hampir sama ya. Ya, sama dengan ANOVA ya. Nah, residual juga sama seperti jumlahkan N ke I dikurangi K dikurangi 1 ya. Jumlah N ke I-nya bergerak dari mana? I-nya dari 1 sampai dengan ke K ya. Begitu ya. Nah, oke. Ini adalah tabel ANOVA-nya. Nah, di sini memang lanjut lagi ya. Nah, statistik ujinya kan tadi disebutkan menggunakan Wix lambda ya. Nah, Wix lambda ini ternyata berbeda-beda distribusi samplingnya, tergantung dari banyaknya variabel ya, dan banyaknya grup atau kelompok atau banyaknya perlakuan. Jadi di sini P itu adalah banyaknya variabel ya. Kalau P-nya sama dengan 1, nah ini kalau P-nya sama dengan 1 kan sebenarnya hampir sama dengan uji ANOVA, ya kan? P-nya 1, misalkan tadi kalau hanya diuji adalah tingkat pendapatan penduduk di 5 kabupaten, berarti kan variabel responnya kan cuma 1 ya. Padahal MANOVA itu kan variabel responnya atau variabel dependennya harus lebih dari 1. Nah, ini distribusi samplingnya seperti ini ya, berdistribusi sampling F dengan derajat bebas satunya adalah K-1 dan derajat bebas 2-nya ya. Ini jumlah total pengamatan dikurangi K. Kemudian untuk kasus kedua ketika variabel responnya itu adalah 2 ya, P-nya sama dengan 2, kemudian banyaknya kelompok lebih besar sama dengan 2. Maka distribusi samplingnya seperti ini ya. Jadi beda-beda. Nah, ini perhatikan. Nah, begitu seterusnya sampai ketika kalau P-nya lebih besar sama dengan 1 dan K-nya sama dengan 3, ya, K itu tadi banyaknya kelompok dan banyak perlakuan, maka distribusi samplingnya seperti ini. Ya, untuk distribusi sampling Wix lambda-nya. Nah, berikutnya sama seperti ANOVA ya. Statistik ujinya nanti dibandingkan dengan statistik uji F ya. Kalau lebih besar dari nilai F tabel maka kita tolak K0 ya. Seperti itu. Nah, ini ya, keputusan untuk dalam MANOVA kita bisa menggunakan rasio Wix lambda seperti ini ya. Seperti tadi determinan matriks B dibagi dengan determinan matriks penjumlahan dari B tambah W ini sangat kecil dibandingkan dengan sangat kecil saja ya, maka tolak K0. Atau
kita bandingkan distribusi sampling statistik X lambda itu dengan tadi tabel-tabel tadi ini ya. Nah, kalau lebih besar daripada F, ya kita tolak K0, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Nah, kalau ukuran besar, ternyata X lambda itu ya, kita menggunakan uji Bartlett ya. Nah, di sini ukuran sampel besarnya. Jadi kalau misalkan N yang besar daripada 30, kita menggunakan bukan uji F, tapi uji Q kuadrat, gini ya, uji Bartlett. Tapi rumusnya seperti ini, beda ya. Ya, yaitu min N-1 dikurangi P tambah K dibagi 2 kalikan len dari X lambda. Nah, jika nilai ini, statistik uji ini lebih besar dibanding dengan chi-square, ya, ini menggunakan tabelnya tabel chi-square, ya, dengan P kalikan K-1 ya dengan alfa tertentu maka tolak K0 ya. Nah, ini jadi ada kriteria-kriterianya. Nah, begitu ya ininya uji daripada MANOVA. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi ke contoh kasus ya. Contoh kasus. Sebelum ke contoh kasus, saya mau tanya dulu untuk praktikumnya ya. Praktikumnya minggu ini sudah sampai materi apa ya? Sama Mas Rizal. MANOVA udah disampaikan belum sama Mas Rizal? Halo? Belum, Bu. Sepertinya Belum sampai MANOVA, Bu. Oh, belum sampai MANOVA. Terus baru sampai mana? Apa saja yang dipraktikumkan, yang sudah dipelajari? Regresi sudah? Regresi sudah. Kemudian multivariat, distribusi normal multivariat. Sudah ya? sudah, Bu. Oh, ya. Oke, kita lanjutkan kalau begitu ya. Ini contoh ya, mungkin tadi masih agak bingung. Kita masuk ke contoh soal supaya bisa memberi gambaran seperti apa langkah-langkah pengerjaan di multivariat MANOVA ya. Jadi memang agak complicated ya gambarannya karena tadi ya kalau multivariat itu dia variabelnya cukup banyak begitu ya. Nah, ini saya kasih contoh yang paling sederhana ya yang ada di bukunya Johnson and Winshut ya. Itu ada bukunya. Nah, kemudian mudah-mudahan nanti dengan contoh ini memberi gambaran ya, oh seperti ini kok, seperti ini ya prosedur pengerjaannya. Nah, nanti kalau Anda mengerjakan skripsi ya ataupun yang lain, dan tentu kan datanya banyak dan dibantu dengan menggunakan software. Tapi Anda harus tahu dulu ya manual pengerjaannya seperti apa, kemudian teori di situ itu bekerja seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa ya. Jadi jangan hanya mengandalkan ke mesin saja ya. Ketika Anda mengerjakan skripsi juga begitu ya. Pokoknya dikerjakan oleh software R gitu ya. Tapi Anda juga harus tahu detail pengerjaannya seperti apa.
data yang saya gunakan di sini ya dari Winsert tadi Johnson and Winsert itu ya applied multivariate. Nah, saya coba ini kan ilustrasikan data yang ada di Johnson and Winsert itu supaya lebih mengena ya. Ini hanya contoh saja ya. Untuk ANOVA ya dan MANOVA itu sebenarnya banyak digunakan oleh teman-teman di bidang pertanian, di bidang biologi yang biasanya dia melakukan suatu percobaan, melakukan treatment begitu ya. Kemudian dia mengamati apa saja variabel responnya. Nah, jadi kalau Anda melihat atau browsing di internet tentang ANOVA, tentang MANOVA, itu biasanya yang muncul banyak penelitian-penelitian teman-teman dari tadi itu yang saya sebutkan tadi itu. Dari biologi, dari kimia, dari pertanian, ya kebanyakan mungkin pertanian ya. Kemudian perikanan, teman-teman jurusan-jurusan tersebut. Baik, ini contoh misalkan penelitian ingin melihat ya pengaruh dari media tanam terhadap pertumbuhan tanaman salak ya. Nah, pertumbuhan tanaman salak itu terdiri dari 2 variabel yaitu tinggi tanaman dan tinggi tanaman dan jumlah helai daunnya ya. Kemudian di sini ada 3 jenis media tanam yaitu ya misalkan media tanam A, media tanam B dan media tanam C ya. Media tanam A itu apa? Di sini terdiri hanya tanah saja. Kemudian media tanam B apa? Tanah ditambah pupuk kandang. Kemudian media tanam C apa? Ini ternyata pasir ditambah pupuk kandang begitu ya. Ingin melihat penelitian ini apakah ada perbedaan ya tinggi tanaman dan jumlah helai daun akibat perbedaan 3 media tanam ini ya, ada A, B dan C. Ya, Anda perhatikan di sini bahwa 1 Y-nya ada 2 yaitu respon variabelnya ada 2 yaitu tinggi tanaman dan helai daun ya. Nah, ini Y1-nya tinggi tanaman. Nah, kemudian Y2-nya ini ya. Y2-nya helai daun. Kemudian X-nya ya, X-nya itu ada 3 kelompok ya kan? Ada A ya, tanaman A, kemudian media tanam B dan media tanam C ya. Jadi dikelompokkan X-nya. Oke. Anda lihat ya bahwa Y-nya itu harus datanya bersifat rasio ya ataupun interval ya. Jadi dia bersifat kuantitatif. Kemudian X-nya itu dia bersifat kategorikal ya. Yaitu A, kelompok B, kelompok C atau perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C. Jadi si peneliti ini melihat ada nggak pengaruh media tanam ini A, B, C ini terhadap 2 variabel respon ini secara serentak yaitu tinggi tanaman dan jumlah helai daun gitu ya. Nah, oke. Ya. Sekarang kita lihat. Si peneliti tersebut ya, kemudian dia melakukan suatu percobaan ya, percobaan. Kemudian dia membuat media tanam, ya media tanam A tadi hanya tanah aja, media tanam B itu adalah tanah dengan pupuk kandang, dan media C itu pasir ditambah pupuk kandang. Kemudian dari media tanam tersebut ya, dia mengambil contoh acak ya. Jadi ada 3 pohon, ya dibikin sampel aja ya, 3 pohon ditanam menggunakan media tanam A. 2 pohon menggunakan media tanam B dan ada 3 pohon menggunakan media tanam C ya. Kemudian kita lihat hasil pengamatannya seperti ini. Ya, ini contoh saja ya pura-pura ya. Ternyata nah di sini ya. Kita lihat di sini ini pengamatannya ya. Jadi pengamatan untuk pohon dengan media tanam A, tinggi tanamannya ini 9, 6, 9.
Kemudian jumlah helai daunnya ada 3, 2, 7. Begitu seterusnya ya. Dari data ini kita tahu bahwa K itu adalah banyaknya kelompok atau banyaknya perlakuan, yaitu ada 3. Ini K-nya sama dengan 3 ya. Kemudian variabel responnya, variabel dependennya ada 2 ya, P-nya ini sama dengan 2, yaitu tinggi tanaman dan jumlah helai daun. N1 ini adalah jumlah sampel pada perlakuan pertama, N2 ini adalah jumlah sampel pada perlakuan kedua, N3 adalah jumlah sampel pada perlakuan ketiga ya, atau media C. Tabel ini ya kita bisa membuatnya dalam bentuk matriks seperti ini ya. Nah, ini adalah kelompok pertama ya, kelompok pertama atau media A ya, media tanam A, ini media tanam B, media tanam C ya. Jadi karena ada 2 variabel responnya, jadi seperti ini bentuk pengamatannya. Selanjutnya ya, kita tadi kan prosedurnya ANOVA ya, kita menentukan variabel independen dan variabel dependennya. Kemudian kita menguraikan decompose ya, variationnya ya, jumlah keragamannya ya, kita uraikan tadi ya. Kita menghitung ya, kita menghitung jumlah kuadrat untuk setiap pengamatan ya. Yang pertama kita menghitung rata-rata untuk setiap kelompok ya, atau setiap populasi. Y1 sama dengan 84. Ini dari mana? Ya. Y2 ini 12, Y3 ini 28 dan Y bar itu adalah 45. Nah, sekarang kita lihat ya. Sebentar. Nah, ini ya. Ini kita tulis dulu ya. Y1 bar ini ya, Y bar. Y1 bar ini ya. Ini sama dengan, nah, kenapa kemudian jadi berapa? 8 dan 4 ya. Dan 4 transpose ini ya. Nah, transpose ini. Dari mana 8 tuh? 8 ini diperoleh dari 9 ditambah 6 ditambah 9 ya. Ini untuk rata-rata yang variabel pertama. Ini berapa? Dibagi dengan 3, yaitu sama dengan 8. Betul nggak? Ini kok 5, 6 ya, sorry. Ini 6. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini ya. Yang kedua itu adalah 3, faktor kedua ya, 3 ditambah 2 ditambah 7 dibagi dengan 3. Berapa di sini? 14 dibagi 3 berapa? 12 dibagi 3 sama dengan berapa? 4 ya. Nah, jadi kita tahu di sini Y bar 1 itu sama dengan 84 ya. Caranya seperti itu ya, diambil rata-rata untuk variabel pertama. Begitu juga untuk yang kelompok, bukan variabel pertama, kelompok pertama ya. Nah, ini caranya nih. Nah, ini juga sama untuk yang Y2 bar ya, caranya sama. Jadi dapat 1, 2. Kemudian rata-rata kelompok ketiga, ini adalah 2 dan 8. Kalau Y bar, ini ada total rata-rata semuanya ya, untuk variabel pertama dan variabel kedua, seperti ini. Ya, itu cara menguraikan atau cara menghitung rata-rata setiap kelompok ya, dan vektor rata-rata totalnya ya. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat setiap variabel dependennya ya. Nah, kita cari dulu untuk variabel respon yang pertama ya, variabel respon yang pertama.
Oke. Besar ini ya. Jadi ini kita ambil dulu, ini adalah variabel yang pertama ya, ingat ya, yaitu tinggi tanaman. Ini kita uraikan. Ini SS itu sum of square ya, jumlah kuadrat pengamatan. Ini sama dengan jumlah kuadrat rata-ratanya, ditambah jumlah kuadrat perlakuan, ditambah jumlah kuadrat residual. Ya. Nah, dari mana? Dari sini rumusnya. Nah, kita nguraikan dari sini ya. Nah, ini pengamatan YIJ, nah sama dengan Y rata-rata ditambah perlakuan ditambah residual. Nah, ini yang disebut dengan uraian dari atau dekomposisi dari setiap pengamatan ya. Kita uraikan dulu seperti itu. Nah, ini 969. Kemudian tadi ya, ini kan rata-rata. Rata-ratanya dari mana? Yaitu dari ini. Nah, ini ya, 4. Ini kan variabel pertama dulu ya, 4. 4, 4, 4 ya. Ini adalah untuk variabel yang pertama ya. Variabel respon yang pertama. Ini uraian seperti ini. Oke. Kemudian ini dapat dari mana? Yang 4 ini. Dari mana ini? Sum square of perlakuan ya. Jadi ini adalah ini ya. 8 dikurangi 4 satu-satu ya. Ini itu 8 dikurangi 4, ya ini semuanya kan sama 4, 4, 4. Kemudian yang ini negatif 3 ini adalah variabel yang kedua ya, yang kita matikan ya 1 dulu ya, berarti ini 1 dikurangi 4 ya, ini tuh dapat min 3 semua. Kemudian yang negatif 2 itu adalah ini dikurangi 4 ya, karena ini kan YIJ-nya ya, ini YIJ. YIJ gini kan, sama dengan ini Y bar ditambah Y I ya, bar dikurangi Y bar gini kan ya, ditambah YIJ ya, dikurangi Y bar ya kan, begitu ya. Nah, ini jadi diuraikan seperti ini. Aduh, panjang ya. Bisa diikuti? Oke, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Nah, ini dihapus aja. Dihapus dulu. Kemudian, nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Paham ya? Uraiannya. Nah, kalau sudah kita dekomposisi setiap pengamatannya, kan tujuannya ini adalah membuat matriks SSCP tadi ya, membuat matriks B dan membuat matriks W ya. Between sum of square dan within sum of square ya, jumlah kuadrat dalam dan jumlah kuadrat antaranya ya, B dan W itu. Berikutnya adalah kayaknya. Nah, kalau 1 ini kan dapat dari mana ini ya? 9 dikurangi 8 ya. Kemudian 6 dikurangi 8 min 2. 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Begitu ya. Kemudian ini yang negatif 1 ini berarti 0 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 dan seterusnya.
Kemudian kita harus membuat ini sum of square ya, jumlah kuadratkan. Jadi jumlah kuadrat total ini terdiri jumlah kuadrat rata-rata ditambah jumlah kuadrat perlakuan ditambah jumlah kuadrat residual. Jadi Anda kuadratkan ini semua ya, 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat tambah 9 kuadrat. Nah, seterusnya dapatlah jumlah kuadrat total ini 216. Begitu juga untuk yang lainnya sama ya, dikuadratkan. Jadi ini adalah jumlah kuadratnya. Kemudian yang harus kita hitung adalah jumlah kuadrat terkoreksi ya, total sum square terkoreksi, yaitu sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat rata-ratanya ya, yaitu 216 dikurangi 128 yaitu 88. Oke. Untuk ini baru satu variabel respon ya, yaitu tinggi tanaman Y1-nya. Nah, untuk respon yang kedua yaitu jumlah helai daun, dengan cara yang sama kita bisa membuat menguraikan ya jumlah kuadrat untuk setiap pengamatannya ya, jadi caranya sama, tapi untuk yang kedua jumlah helai daun. Nah, ini jumlah pengamatannya masing-masing ya, 327. Kemudian ini adalah apa di sini? Ini adalah rata-rata untuk Y ya, Y yang kedua. Ini adalah selisih antara rata-rata Y2 dengan rata-rata total. Kemudian ini adalah selisih antara pengamatan dengan rata-rata Y2 ya. Nah, sama kita cari jumlah kuadrat pengamatannya, sum square observasinya. Ya, 272 ini adalah jumlah kuadrat dari sini. Ya, dan seterusnya ini dijumlahkan, dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Dapat juga sama di sini ya, jumlah kuadrat terkoreksi itu adalah jumlah kuadrat observasi dikurangi jumlah kuadrat rata-ratanya ya. Ingat ya, SS itu adalah jumlah kuadrat sum of square ya. Kemudian kita cari hasil kali silang antara dua variabel tersebut ya. Untuk rata-rata sama ya. Jadi ini 4 kali 5, 4 kali 5 ya, ada 8 kali. Jadi 160 jumlah kuadrat hasil kali silangnya. Kemudian mencari hasil kali silang untuk pengaruh perlakuan atau treatment ya. Ini kenapa ada 3 ya, 3 itu ini ya. Nah, ini kan treatment itu kan ini ya, negatif 1, negatif 1, negatif 1, negatif 3, negatif 3, 3, 3 dikalikan dengan variabel yang pertama tadi ya, sama ya. Jadi negatif 12. Residual juga sama ya, dikali silang. Kemudian total juga sama tadi, 9 kali 3 ditambah 6 kali 2, kemudian berapa lagi, 9 kali 7 dan sebagainya. Dapat 149, kemudian nah ini jumlah jumlah kuadrat ya, tapi jumlah kuadrat hasil kali silang yang terkoreksi, yaitu jumlah kuadrat total sum square observasinya dikurangi dengan jumlah kuadrat rata-rata hasil kali silang juga. Di sini adalah 149 dikurangi rata-ratanya 160 ya. Nah, oke, kemudian kalau seperti itu kita baru menghitung jumlah kuadratnya ya, matriksnya kemudian kita bentuk ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah jumlah kuadrat karena perlakuan ya. Ini adalah dari ya 78 ini adalah jumlah kuadrat dari Y1 ya. Ini yang ini hasil kali silangnya ya. Yang diagonal seperti ini. Kalau ini adalah jumlah kuadrat variabel kedua ya. Ini jumlah kuadrat silangnya. Kemudian yang residual ya, ini adalah 10 itu adalah jumlah kuadrat residual variabel pertama, 24 itu adalah jumlah kuadrat
residual pada variabel kedua. Satu adalah jumlah kuadrat silang ya antara variabel pertama dan variabel kedua. Kemudian tadi ya dituliskan jumlah kuadrat terkoreksi ya. Nah, ini dicari ya. 88, kemudian min 11, 72. Ya, bisa dilihat di sini ya. Ini kan. Nah, ini kan ya jumlah kuadratnya ya. Nah, ini 88 gitu ya. Kemudian ini 72, ini adalah 11 begitu ya. Nah, ini ya di sini ada 88 min 11 72. Berikutnya adalah kita cari derajat bebasnya. Ya, derajat bebasnya ini K ya. K dikurangi 1 kan ya. Berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian derajat bebas untuk residual. Ya, jumlah pengamatan di sini ya. 3 tambah 2 tambah 3 dikurangi K. K-nya 3 dikurangi 1. Jadi sama dengan 4. Kemudian total terkoreksi adalah 7. Nah, jadi ini seperti yang ada di sini ya. Nah, ini kan matriks. Nah, ini kan matriksnya ya, tabel manfaatnya seperti ini. K-1, ini jumlah NI dikurangi K dikurangi 1, kemudian ini tata koreksi jumlah NI dikurangi 1. Nah, kita pokoknya ikutin saja ya langkah-langkahnya yang tadi itu. Berikutnya apa? Berikutnya kita cari ya statistik lambdanya. Nah, kita cari determinan dari matriks W ya, ini dicari determinannya. Kemudian cari matriks determinan dari total terkoreksinya. Nah, ini kan masih mudah ya karena matriksnya 2 kali 2. Begitu. Diperolehlah ya hasil statistik lambdanya sebesar 0,0385. Ini kan kecil ya. Ini kecil. Tadi persyaratannya apa? Kita akan menolak H0 jika statistik Wicks lambdanya kecil ya, atau nah ini kan. Nah, ini ya, keputusannya adalah jika rasio ini Wicks lambda itu sangat kecil, maka kita tolak H0 atau kita bandingkan ya distribusi sampling Wicks lambda ini dengan distribusi F tabel. Nah, tapi kan F tabelnya kita lihat di sini mana yang kita gunakan ya. Mana yang kita gunakan. Tadi P-nya ada berapa? P-nya ada 2 ya. P-nya ada 2. Tapi P2 itu macam-macam nih. Ada yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Tapi banyaknya grup kita ada berapa? Banyaknya grup ada 3 ya. Jadi boleh ini. Kalau yang ini bisa nggak? Nggak bisa ya. Ya karena di sini grupnya hanya 2. Jadi yang mungkin itu adalah yang ini sama yang ini, kita gunakan yang mana gitu ya. Nah, kita gunakan misalkan yang ini statistik ujinya ini ya. P-nya kan ada 2 ya, pada responnya 2, kemudian kelompoknya 3 ya, lebih dari 2. Nah, kita gunakan statistiknya itu yang nomor 2. Nah, tapi sebelumnya kita nyatakan hipotesisnya untuk contoh kasus kita. Nah, kita rumuskan seperti ini di H0-nya. Tau 1 sama dengan Tau 2 sama dengan Tau 3 sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh perlakuan ya atau media tanam terhadap rata-rata tinggi tanaman dan jumlah helai daunnya. Atau alternatifnya H1-nya minimal ada 1 Tau ke I yang tidak sama dengan 0. Ya, artinya ada pengaruh perlakuan atau pengaruh media tanam terhadap tinggi tanaman, salak, dan jumlah helai daunnya ya. Kita uji, kita cari statistik ujinya ya. Kita menggunakan ini F tadi ya, 1 dikurangi akar dari Wicks lambda dibagi dengan ini ya. Kita gunakan rumus yang kedua tadi. Diperoleh F-nya ini 8,19. Kemudian kita cari F tabel dengan derajat bebas pertama atau V1-nya adalah 2 dalam kurung K-1 ya. K-nya tadi ada 3. Jadi derajat bebas pertamanya 4, derajat bebas 2-nya adalah 8. Kita cari ya misalkan di sini alfanya 1% ya. Nah, ini 1%.
1% dengan dB1-nya, derajat bebas 1-nya 4, derajat bebas 2-nya ini 8, yaitu di tabel F itu sebesar 7,01. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya F hitungnya di sini 8,19 itu lebih besar dari F tabelnya 7,01. Artinya kita putuskan tolak H0. Berarti ada perbedaan tinggi tanaman dan jumlah helai daun pada ketika jenis media tanam tersebut. Atau ada pengaruh, kesimpulannya, pengaruh media tanam terhadap tinggi tanaman dan jumlah helai daun pohon salak. Ya. Nah, seperti itu ya, ini contoh. Contoh kasus, studi kasusnya ya, untuk mengerjakan MANOVA. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan tidak? Jadi materi ini masuk ke dalam ujian ya, ujian minggu depan UTS ya. Silakan nanti dibaca-baca lagi. Nanti ini saya akan share materi ini ya ke grup WA. Nah, saya belum bisa